Yang pertama kita akan melatih lagu yang berjudul Keluarga Hidup Indah atau Bahagia. Kemudian yang kedua, Ya Yesus Terang dan Kuat Kami. Yang pertama, Keluarga Hidup Bahagia. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Bisa. Puji Tuhan, lagu yang terakhir Ya Yesus Terang dan Kuat Kami. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Puji Tuhan. Baik. Kami menyapa kita semua, Shalom. Horas. Kalau nanti saya bilang kepada Bapak Ibu menyapa Shalom, kemudian Horas, bisa kira-kira Bapak Ibu menjawabnya Horas, Horas, Horas. Bisa kira-kira Bapak Ibu? Oke. Sekali lagi kami menyapa Shalom. Horas, Horas, Horas. Shalom dulu baru Horas. Ya. Oke, tidak apa-apa, masih latihan. Oke. Sekali lagi Shalom. Shalom. Horas, 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 Horas. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat beribadah di ibadah bulanan komunitas Bonapa Sogit Diaspora dengan tema Rahasia Keluarga Bahagia Ketundukan. Pengurus YBD KBD menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, baik melalui ibadah secara langsung di tempat ini maupun yang mengikutinya melalui live streaming KBD. Sekali lagi kami menyambut dengan sukacita dan kami sampaikan selamat datang, salam sejahtera, dan selamat menikmati ibadah. Untuk menghikmatnya acara ini, dimohon agar Bapak dan Ibu sekalian mematikan ponsel atau menonaktifkan selama kegiatan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sesuai dengan tema kita hari ini, rahasia keluarga bahagianya tentu adalah salah satunya kasih. Satu hati mengasihi dan mencintai, dan kita yakin Bapak Ibu, kita semua di sini adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Maka mari kita menyatukan hati kita, mari kita memuji nama Tuhan, bergandengan tangan mengasihi dan mencintai sesama kita sebagai keluarga Tuhan. Oleh karena itu mari kita angkat pujian kita dengan judul Satukanlah Hati Kami, medley Ku Cinta Keluarga Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Kita nyanyikan lagu pujian ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan. Mari bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam saling mengasihi, saling mengasihi. Tunjuk di antara kami keluarga. Bergandengan tangan, mari bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam saling mengasihi, saling mengasihi di antara kami keluarga kerajaan. Musik memuji Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Kita nyanyikan lagu pujian ini nantinya sambil bersalam-salaman. Mari bersalam-salaman. Ku cinta keluarga Tuhan, sambil tunjukkan senyuman yang manis, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya.
dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati dan mengalami Tuhan melalui ibadah ini. Oleh karena itu, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kiranya lagu-lagu pujian yang sudah dibawakan semakin menguatkan dan meneguhkan kita untuk tidak ragu lagi pada panggilan kita melayani Tuhan melalui Indonesia ini. Kiranya STT Trinity diberkati Tuhan menjadi berkat lebih luar biasa lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan dan hati dan pikiran kita. Mari kita menyanyikan pujian dengan judul Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga, mertua dengan akan asa bagas, nama doa on Tuhan Yesus, nama
Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di sore hari ini. Dari segala aktivitas dan kesibukan kami telah Engkau hantarkan, baik berkumpul di gereja ini maupun juga teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mengikutinya lewat live streaming YouTube. Kami bersyukur untuk persekutuan yang Tuhan hadirkan dan juga wadah ini untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji nama-Mu dan juga mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu ya Tuhan, hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri. Kiranya Tuhan yang menolong, bila Roh-Mu yang bekerja, sehingga apa yang keluar dari pikiran dan bibir hamba-Mu ini adalah isi hati Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan kepada masing-masing kami, baik yang ada di ruangan ini maupun mengikutinya secara live streaming. Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Horas Mejuah-juah. Ini adalah kali kedua di tahun ini saya diminta untuk melayani, membagikan firman Tuhan. Tema kita yang dipersiapkan adalah rahasia keluarga bahagia. Lalu ada poinnya adalah ketundukan. Pada dasarnya khotbah inilah khotbah ekspositori, diambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 33. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Nanti di slide itu ada saya buat ayat 21. Kalau Ibu Bapak perhatikan TB1, TB2. TB1 itu ayat 21 dibuatnya di atas perikop di atasnya. Tapi di TB2 ayat 21 masuk ke perikop kita. Ya, itu makanya ketika dipersiapkan ini pasti TB1 masih. Baik, sebelum saya menyampaikan atau kita membaca firman Tuhan, saya sedikit sharing, ada pesan-pesan berikut ya. Ibu Bapak, saudara-saudara, ini adalah buku kami ya yang baru terbit di BPK Gunung Mulia. Ini adalah sebuah refleksi tentang satu pergulatan kepemimpinan gereja, yaitu memilih pimpinan gereja. Nah, di satu-satunya gereja barangkali dalam penelitian kami, mungkin kalau gereja modern satu-satunya di dunia ini mempraktikkannya adalah HKI ya. HKI sejak tahun 2015, tetapi saya dengar-dengar diskusi dengan teman-teman, rupanya ini juga satu pergumulan di gereja-gereja kita di Sumatera Utara ya. Lalu belakangan ini ada semacam dinamika di dalam gereja, ternyata ingin kembali kepada voting ya, yang kalau kita karena itu kami mencoba dengan salah satu pendeta HKI, kebetulan mahasiswa saya, kami membuat refleksi lalu dari kisah tentang pemilihan Matias. Nah, Bapak Ibu kalau nanti tertarik membacanya bisa ditemukan di BPK Gunung Mulia, baik itu di Kuitang, di Depok maupun juga di Medan. Ya, itu aja pesan-pesan. Kita kembali ke teks kita. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Saya akan bacakan kepada kita, saya mulai dari ayat yang 21. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudara, di TB1 itu rendahkanlah, tidak ada kata tunduklah, ya. Rendahkanlah. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kenapa tunduk? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kenapa tunduk? Karena suami adalah kepala istri dan seperti Kristus, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu
Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena itu adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dalam memulai eksposisi ini, saya akan mengulangi apa yang saya sebutkan pada eksposisi pada bulan April yang lalu mengenai struktur surat Efesus. Ya, pada eksposisi sebelumnya itu saya sudah membagikan ini sebenarnya, tapi saya ingin mengulanginya. Seperti kitab Roma, secara umum struktur kitab Efesus ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Efesus 1-3 dan Efesus pasal 4-6. Nah, beruntung saya dapat bagian pertama dan ini bagian kedua. Bagian pertama memuat sejumlah ajaran-ajaran Kristen yang sering kita sebut doktrin. Lalu bagian kedua itu memuat hal-hal praktis. Teks kita ini masuk ke bagian yang kedua, yaitu pasal yang kelima. Bagian kedua dimulai dengan frasa sebab itu, therefore, dan, yaitu pada pasal 4 ayat 1. Sebab itu, setelah ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, di situ ada keselamatan, di situ ada tentang gereja, di situ ada tentang Kristus, ya. Lalu setelah banyak ajaran itu, bagian kedua dimulai dengan karena itu. Nah, karena itu, itu berarti mengacu kepada ajaran-ajaran yang telah dibagikan sebelumnya. Nah, ide ini juga muncul dalam kitab Kolose selain kitab Roma. Pertanyaannya, apa arti kata sambung karena itu atau frasa sebab itu? Apa artinya? Setidaknya ada 3 hal yang bisa menjelaskannya, Ibu Bapak Saudara-saudara. Bagian pertama merupakan dasar bagi bagian kedua. Itu sebuah argumentasi pertama. Jadi bagian pertama itu adalah dasar bagi bagian kedua, yaitu hal-hal praktis. Nah, rupanya melakukan bagian kedua bukanlah perkara mudah. Ya. Melakukan bagian kedua bukanlah perkara mudah. Terkadang ada harga yang harus dibayar. Dan ada kalanya mengandung risiko yang besar. Hal ini misalnya terindikasi dari pasal 6 ayat 12 yang juga pada eksposisi sebelumnya saya singgung. Di situ dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu adalah sebuah indikasi yang menggambarkan melakukan bagian kedua bukanlah satu hal yang gampang, bahkan sering sekali berisiko. Nah, karena itulah membutuhkan sebuah fondasi dasar. Itulah yang dimaksudkan di bagian pertama. Itu adalah penjelasan yang pertama. Penjelasan kedua, ujung atau akhir dari bagian pertama adalah atau seharusnya adalah bagian kedua. Nah, ini juga menarik dalam sejarah gereja. Seringkali gereja itu fokus kepada bagian pertama. Ya, fokus pada bagian pertama. Padahal Tuhan Yesus itu kalau kita lihat pelayanannya lebih banyak dia berada di luar. Ya, di luar-luar tempat-tempat yang kita anggap sakral dan suci. Dia sehari-hari ada di luar. Nah, tapi gereja kadang-kadang lupa
Nah, karena itu bagian ini mengingatkan kita bahwa bagian kedua itu adalah ujung dari bagian pertama. Lalu bagian ketiga atau argumentasi yang ketiga, kesetiaan melakukan bagian kedua akan membuat pengertian atau pemahaman terhadap bagian pertama akan semakin mendalam. Ini adalah hal yang mungkin saya akan memberikan penekanan, ya. Jadi melakukan bagian kedua termasuk di dalam relasi dalam keluarga, dalam konteks ini adalah relasi suami dan istri, itu sebenarnya adalah membuat atau tujuannya adalah membuat kita semakin menghayati bagian pertama. Utamanya adalah kasih Kristus. Tadi sudah kita baca bagian kedua itu banyak sekali bicara tentang gereja, jemaat, Kristus, ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami bagian pertama itu? Salah satunya adalah dengan giat melakukan bagian yang kedua. Ini adalah 3 argumentasi yang pernah dimunculkan bagaimana memahami kedua bagian kitab ini atau surat ini. Sebagaimana yang telah saya singgung pada eksposisi bulan April yang lalu, bagian kedua ini berbicara tentang hal praktis atau tindakan nyata. Antara mengetahui ajaran dan melaksanakan ajaran merupakan 2 hal yang tidak terpisahkan. Orang yang benar-benar mengetahui dan memahami ajaran adalah orang yang melakukan ajaran itu. Orang yang tidak melakukannya adalah orang yang tidak atau belum sepenuhnya memahaminya. Selanjutnya, orang yang melakukan ajaran adalah orang yang akan semakin mengetahui atau memahami ajaran itu. Karena itulah saudara-saudara, poiesis berasal dari kata poieo, saya membuat atau saya melakukan, merupakan satu dari 3 cara mengetahui dalam epistemologi Aristoteles. Jadi poiesis, poieo itu adalah melakukan, diterjemahkan melakukan. Nah, melakukan di sini bukan hanya sekedar atau goal dari tindakan itu bukanlah hanya sekedar melakukan, tetapi Aristoteles menggambarkan melakukan di sini akan menghasilkan sesuatu, yaitu pengetahuan. Itu makanya di dalam teorinya dia katakan 3 ways to know, 3 cara mengetahui. Yang pertama adalah teoria, yang kedua adalah praksis, yang ketiga adalah poiesis. Teoria itu kontemplasi, ya, dan itu saya kira sangat berpengaruh dalam kehidupan spiritual. Saya kira di semua agama, ya. Itu makanya kampus-kampus STT selalu di tempat-tempat sepi. Karena dianggap kontemplasi itu akan membawa kepada pengenalan. Keteduhan itu akan membawa kepada pengenalan. Praksis melakukan, tapi tujuannya adalah aksi itu sendiri. Tetapi poiesis melakukan, tapi tujuannya adalah pengenalan. Ya, pengenalan. Nah, ketiga ini merupakan cara hidup. Nah, saya ingin mengajak kita memahami relasi suami dan istri yang digambarkan oleh Rasul Paulus itu dapat dijelaskan dengan pemahaman ini. Ya, dapat dijelaskan dengan pemahaman ini. Karena itu saya akan memulainya dengan penutup khotbah di bukit. Penutup khotbah di bukit yaitu Matius pasal 5 ayat 24 sampai 27, itu adalah ayat yang sangat terkenal. Ayat ini adalah ayat yang disimpulkan sebagai kesimpulan penutup khotbah di bukit. Sementara khotbah di bukit di banyak buku-buku tafsiran dianggap sebagai khotbah Yesus yang paling berpengaruh dalam sejarah gereja. Dan kesimpulannya ini, Matius pasal 5 ayat 24 sampai 27, yang bunyinya setiap orang yang mendengar perkataan, ya jamak sebenarnya di situ ya, perkataanku ini dan melakukannya. Nah, di situ pakai poiesis, kai poie autus. Jadi Tuhan Yesus memakai kata poiesis di situ. Dia tidak menggunakan kata teoria, dia tidak menggunakan kata praksis, tapi poiesis. Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang poiesis adalah orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataanku ini dan tidak melakukannya, mepoion, tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi kita lihat di sini, melakukan itu ada goalnya. Melakukan bukan sekedar apalagi kita pahami menolong Tuhan. Itu sama sekali misleading. Ya. Poiesis yang digunakan oleh Tuhan Yesus di sini tujuannya adalah apa? Manusia atau orang percaya atau murid itu tahan terhadap krisis. Apa hubungannya melakukan dengan ketahanan dalam menghadapi krisis? Tidak lain dan tidak bukan adalah pengenalan akan Dia. Jadi poiesis itu ujungnya adalah pengenalan, mengerti apa yang Tuhan mau. Saya memahami itulah yang ada di dalam ide Paulus. Sehingga bagian kedua itu tujuannya adalah agar kita semakin memahami ajaran-ajaran yang ada di bagian pertama. Karena itu tadi waktu kita baca, ketika Paulus menyajikan bagian kedua, muncul di situ jemaat, keselamatan, muncul di situ. Harusnya kan kalau hanya relasi suami dan istri, anak kan nggak usah ngomong tentang jemaat, nggak usah ngomong keselamatan, kasih Tuhan. Ya. Ini yang saya pahami. Sehingga ibu bapak saudara, saya ingin mengajak kita lebih mendalam ketika kita berelasi dalam keluarga. Itu adalah cara yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk semakin mengenal Dia gitu. Ya, semakin mengenal kasih-Nya. Karena itu kita harus melihat ya relasi kita itu sebagai sebuah anugerah gitu ya, dari Tuhan. Dan memang kita yakini bahwa kita dipersatukan antara suami dan istri itu adalah bukan hanya relasi antara kita dan pasangan kita atau keluarga kita dan keluarga pasangan kita, tapi lebih daripada itu adalah karya Allah di dalamnya. Melaluinya Tuhan ingin kita semakin mengenal Dia. Kita itu semua anggota keluarga. Jadi apa yang membuat rumah itu roboh dan tidak roboh, tidak lain dan tidak bukan adalah pengenalan akan Allah yang lahir dari kesetiaan, mendengar dan poiesis. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mendengar saja tidak cukup. Bagian pertama saja kitab Efesus tidak cukup. Bagian pertama saja kitab Roma tidak cukup. Bagian pertama saja kitab Kolose tidak cukup. Sebuah teori semakin Anda pahami jika Anda mempraktikannya. Itu sebuah pemahaman yang saya kira kita semua tahu. Mendengar saja, semakin Anda sering mempraktikkannya, semakin sempurna pemahaman Anda tentang teori itu. Demikian pula lah doktrin Kristen pada bagian pertama surat ini. Semakin Anda pahami, akan semakin Anda pahami jika Anda senantiasa berjuang melakukan bagian kedua. Karena itulah ujung dari sejumlah doktrin atau ajaran-ajaran praktis yang disajikan dalam pasal yang keempat sampai pasal keenam, goalnya adalah pengenalan akan Allah. Tahun ini saya kedua bagian teks itu ya. Pada pertemuan sebelumnya April saya ke bagian Efesus pasal 2 dan pada bulan ini saya kembali diberikan kesempatan untuk mengulas bagian yang kelima. Sehingga ketika saya menafsirkan atau persiapan, saya semakin menghayati ya. Bagian pertama dan bagian kedua ini memang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, teks yang kita bahas hari ini adalah bagian kedua, yaitu sejumlah ajaran atau perintah baik kepada istri maupun kepada suami. Mari kita mulai dengan ajaran pertama, yaitu nasihat atau perintah kepada istri. Teks yang dipersiapkan kepada kita seperti yang saya singgung di awal tadi, ya. Saya akan memulainya dari ayat 21, ya. Sewaktu saya mempersiapkan, saya memang fokus di ayat 22 gitu. Di situ saya agak bergumul ya. Kenapa saya agak bergumul? Karena
di ayat 22 itu tidak ada kata tunduk di situ. Ya, atau diambil dari kata hupotasso. Jadi saya ketika baca nggak ada kata tunduk. Karena saya yakin ya, saya nggak tahu ibu-ibu yang di sini atau pasangan ya perempuan gitu ya, sejahtera nggak membaca kata ini gitu. Tunduklah gitu kepada, lalu dia ingat tingkah laku suaminya gitu ya. Dia ingat tingkah laku keluarga suaminya misalnya. Atau dia ingat bagaimana pasangannya, pacarnya. Lalu firman Tuhan mengatakan tunduklah gitu. Nah, kebetulan saya ya cukup tertarik meneliti yang begini-begini, sehingga ketika saya lihat kata tunduk di situ, saya cek bahasa aslinya nggak ada kata tunduk. Kenapa ini gitu ya? Ini kenapa ini gitu? Ini penerjemahnya laki-laki nih pasti gitu. Wah, kan yang perempuan langsung senang semua kan. Lalu ketika saya membaca TB2 baru, wah ya ini alasannya dipindahkan ke bagian selanjutnya. Kalau nggak ada hubungannya saya pikir. Tetapi sewaktu persiapan itu saya melihat kayak 21 sebelum saya lihat TB1, ini pasti dari sini datangnya nih, gitu ya, pasti dari sini. Nah, di situ dikatakan rendahkanlah dirimu, itu di TB1, lalu di TB2 tunduklah dirimu, tundukkanlah dirimu satu dengan yang lainnya dalam takut akan Tuhan. Ya, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lainnya dalam takut akan Tuhan. Nah, itu bagi TB1. Dalam ayat 22 sebenarnya tidak ada kata kerja perintah tunduklah sebagaimana saya sebutkan tadi. Kata itu muncul di ayat 21 dan diterjemahkan oleh LI TB1 dengan kata rendahkanlah. Ya. Nah, TB2 tunduklah kepada suamimu. Dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan submit. Nah, itu beberapa terjemahan King James ya, lalu di Revised Standard Version itu be subject. Ayat 22 ini merupakan kelanjutan dari ayat 21 sehingga setelah memberi perintah kepada kedua belah pihak, ayat 21 itu kan kedua belah pihak, saling resiprokal ya. Saling merendahkan diri, saling menundukkan diri di dalam takut akan Tuhan, en fobo tu Christu, di dalam takut akan Kristus. Nah, setelah perintah untuk saling itu, maka masuk ke ayat 22 ya. Jadi itu makanya saya katakan ini kelanjutan. Nah, dari situlah mengapa muncul kata tunduklah ya. Setelah dikatakan saling, baru masuk ke perintah kepada istri. Nah, saling tunduk tadi di atas, maka apa yang dilanjutkan yaitu tunduk. Maka muncullah terjemahan tunduklah ketika berbicara kepada istri. Nah, oke lah, sekarang kita ambil saja terjemahan yang ada yaitu tunduk ya. Sementara kita terima ini sebagai sebuah terjemahan yang kita yakini sebagai firman Tuhan ya. Tunduklah. Sekarang kita mencoba memahaminya ya. Terlepas daripada diskusi yang tadi. Tunduklah kepada suamimu. Nah, sampai sejauh ini, saya kira firman Tuhan ini sudah cukup jelas kepada kita, kepada Anda yang istri atau calon istri, ya, baik itu di ruangan ini maupun juga live streaming. Saya kira teks ini sudah cukup jelas. Jadi eksposisi kita ya sudah selesai gitu ya. Karena itu ya para istri pulanglah dengan damai sejahtera. Calon istri ya lihatlah pasangan Anda harus tunduk kepada dia. Lalu setelah itu ternyata teks ini berlanjut ya. Setelah Paulus mengatakan kepada istri tunduk, lalu di situ Paulus membuat semacam kualifikasi ya. Mengapa harus demikian? Relasi ini kemudian dijelaskan dengan mengajak istri melihat relasi antara Kristus dengan jemaat. Ya, jadi tunduk bukan sekedar tunduk, tetapi Paulus mengajak istri melihat relasi antara Kristus dan jemaat. Kata Paulus, Kristus adalah kepala jemaat. Karena itu istri diminta tunduk sebagaimana jemaat diminta tunduk kepada
Kristus sebagai kepala jemaat. Mengapa jemaat diminta sedemikian rupa? Tidak lain dan tidak bukan oleh karena Kristuslah yang telah menyelamatkan jemaat melalui pengorbanannya yang begitu besar. Ya. Dari mana pembaca ini tahu pengorbanan Kristus begitu besar? Di bagian pertama muncul. Ya, Efesus pasal 2 misalnya. Ya. Keselamatan bukan karena perbuatan tapi anugerah dalam Kristus Yesus. Karena itulah kalian tunduk. Oleh karena itulah ketundukan istri kepada suami adalah karena suami sebagai kepala yang terlebih dahulu telah mengasihi jemaat, telah berkorban buat jemaat. Itulah alasannya mengapa istri diminta tunduk. Sama seperti jemaat kepada Kristus. Kenapa jemaat tunduk kepada Kristus? Karena Kristus lebih dahulu mengasihi dan mengorbankan dirinya. Karena itu sekali lagi para istri atau calon istri diminta untuk tunduk. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran kalian, ya. Apakah argumentasi ini cukup kuat ketika Paulus mengajak istri melihat bagaimana Kristus terlebih dahulu mengasihi jemaat. Dalam hati kita mungkin, iya memang begitu, tapi pasangan saya nggak begitu, masalahnya begitu gitu ya. Iya betul. Nah, Paulus memang melihat relasi antara jemaat dan Kristus. Kristus mengasihi jemaat karena jemaat tunduk merendahkan diri kepada Kristus. Tetapi, nah itu. Nah karena itu para istri, apakah kita berlapang hati ya ketika Paulus mengatakan tunduklah kepada suamimu? Ya. Apakah kita berlapang hati? Kalau misalnya masih ada kegusaran gitu, apa kira-kira persoalan? Nah jangankan bagi Anda semua istri dan calon istri, bagi saya perintah ini juga saya agak sedikit berpikir keras ya, bahkan kadang saya skeptis ya. Kadang saya skeptis ya. Kenapa saya katakan saya skeptis? Karena saya mungkin nanti akan saya bagikan beberapa penelitian saya tentang relasi perkawinan di dalam berbagai budaya ya. Saya beberapa kali meneliti tentang pernikahan dan kemudian relasi antara suami dan istri. Misalnya saja dalam satu publikasi ya ini saya tunjukkan supaya nggak mungkin kita bahas ini secara mendalam, tetapi apa yang saya uraikan di sini ada dalam tulisan itu. Nah satu kali saya meneliti tentang Matius 19 ayat 9 yang pada waktu lalu Pak Mengabul Sagala pernah juga mengulas ini di dalam satu pembinaan ya lewat ada hal yang bisa membuat laki-laki bebas menceraikan istrinya, yaitu ketika istrinya berzina. Ketika istrinya berzina. Nah, uang mahar itu sangat besar sehingga laki-laki yang tidak setia ada kalanya dia mencari jalan bagaimana supaya uang mahar perceraian itu tidak diberikan. Ya. Tidak diberikan. Nah, ini adalah satu kutipan dari sebuah Talmud ya. Jadi Ibu Bapak Saudara, tahun 70 Masehi, Bait Allah yang didirikan ya, diinisiasi oleh Ezra Nehemia itu hancur. Ya, yang diinisiasi oleh Daud itu kan hancur di zaman Nebukadnezar. Ya. Lalu yang diinisiasi oleh Ezra Nehemia hancur tahun 70. Nah setelah tahun 70 itu, maka ritus-ritus ibadah di dalam Bait Allah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Bait Allah sudah hancur. Maka muncullah kelompok-kelompok rabi, gitu. Jadi PA kelompok itu karena Bait Allah udah nggak ada, ya upacara persembahan korban udah nggak ada, maka
pembacaan tafsiran-tafsiran Alkitab atau PA kelompok gitu, seperti sekarang gitu, PA gitu kuat di rumah-rumah gitu. Ya, maka melahirkan rabi-rabi. Ada dua kelompok rabi yang sangat besar di dalam tradisi Yahudi, yaitu disebut dengan Rabi Hillel dan Rabi Shammai. Nah, di dalam sebuah Talmud dicatat satu peristiwa di mana seorang laki-laki ingin menceraikan istrinya, tetapi karena dia tidak ingin membayar mahar, ya, maka ia merekayasa. Itu kutipan dari Talmud, yang Talmud itu tulisan para rabi ya, jadi banyak kitab-kitabnya. Ya. Di situ dikatakan, ya, but her marriage contract was large. Jadi kontrak pernikahannya sangat mahal, and he wished to avoid having to pay it. Jadi dia ingin menghindari supaya membayarnya. Singkat cerita, dia merekayasa. Ya, bagaimana dia rekayasa mungkin bisa dibaca di situ. Ya, dia merekayasa. Itulah yang terjadi pada era itu. Bagaimana caranya supaya suami bisa menceraikan istrinya tanpa uang mahar. Saya ingin menggambarkan ya, kata tunduklah kepada suamimu, dan saya ingin menggambarkan bagaimana perilaku suami pada era itu. Itu sebenarnya ingin saya katakan. Sehingga kata tunduklah ini menjadi problematik. Ya, jadi problematik gitu. Dan saya nggak tahu ya, mudah-mudahan di tempat ini tidak ada yang melihatnya problematik karena semua suaminya itu baik gitu, seperti Kristus. Ya, tetapi kalau ada, ya mungkin di luar sana ya, bukan di sini gitu ya. Saya ingin memahami hati kalian gitu. Ya. Dan saya ingin memikirkan apakah Paulus tidak melihat realitas ini pada masa itu gitu. Nah, kalau dia melihat, bagaimana seharusnya kita memahami perintah ini? Itu sebenarnya ide yang ingin saya bangun. Ya. Ya. Saya ingin bersama dengan begitu banyak perempuan yang mengalami diskriminasi di luar sana gitu ya. Ya, entah oleh karena agama ataupun budaya gitu. Ya. Tapi dia tidak berdaya. Ya, ketika datang kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan tunduklah gitu. Padahal dia mengalami problem. Nah, itu sebenarnya gagasan yang ingin saya bangun, sehingga saya agak mundur ke belakang supaya kita bisa melihat Paulus tahu situasi ini gitu. Karena itu saya mengulasnya jauh ke belakang. Nah, ini adalah contoh bagaimana suami banyak merekayasa ya. Nah, cara merekayasanya itu menarik ya. Jadi temennya ada dua, dia suruh mabuk. Habis itu suruh mabuk, ya dulu kan gak ada listrik ya. Jadi pulang malam, habis itu suruh tidur di rumahnya, lalu diambil putih telur, ya, lalu diletakkan di antara, lalu ambil saksi. Lalu wah istri saya jinah, wah cerai, nggak usah bayar, gitu. Lalu perempuan tidak berdaya. Ya. Nah, bahkan kelompok rabi yang sangat progresif yaitu Hillel, ini saya katakan tadi ya. Tadi kalau Shammai itu agak lebih progresif, agak lebih konservatif. Wah, dia ketat sekali ya. Tapi ada kelompok rabi yang sangat progresif ya. Yaitu dicatat di bagian kedua tersebut, ya, Misnah Gitin 9-10. Suami bahkan bisa menceraikan istrinya. Hal-hal sepele. Misalnya kalau dia masak lalu gosong, bisa diceraikan. Ya. Di situ saya headline-nya, he may divorce. Yang lebih mengerikan lagi, ketika suaminya melihat woman more beautiful than she is. Jadi kalau dia lihat perempuan gitu lebih cantik gitu ya, waduh, saya nggak suka lagi sama istri saya, udah ceraiin saja. Dan oleh kelompok Rabi Shammai, Hillel itu bisa. Nah, karena itulah kalau ibu bapak baca Matius 19 ayat 10, ya di sini kebetulan nggak saya kutip, Matius 19 ayat 10. Tadi kan Matius 19 ayat 9 itu adalah dasar, ya, dasar dari pernikahan yang sering dikhotbahkan di dalam gereja. Kalau kita lihat Matius 19 ayat 10, ketika Tuhan Yesus mengatakan inilah pernikahan sesungguhnya, maka murid Tuhan Yesus mengatakan apa? Matius 19 ayat 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin.
Kenapa murid ngomong begitu? Karena dia lihat carut marut begitu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini seperti nggak mungkin gitu. Sehingga sementara di luar sana gampang sekali bercerai dengan alasan apapun, bahkan ada yang rekayasa. Lalu ketika Tuhan Yesus nggak boleh bercerai, ya, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh. Murid berkata, kalau begitu nggak usah kawin aja, katanya, nggak mungkin. Nah, bahkan murid sendiri pun merasa itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Nasib perempuan yang diceraikan pada era itu sangat menderita. Apalagi kalau dia dituduh dengan berzina. Ya. Sekarang mari kita merenungkan kata tunduklah tadi gitu. Di tengah carut marut seperti itu. Ya. Nasib perempuan yang diceraikan pada masa itu sangat menyedihkan dan sangat tercela. Karena itu pula lah, kalau kita baca Imamat pasal 21 ayat 14, ya, seorang janda yang diceraikan tidak boleh dinikahi oleh imam. Sementara dalam Yehezkiel pasal 44 ayat 22, larangan menikahi janda karena diceraikan diperluas untuk semua imam. Yang pertama tadi imam besar. Tetapi imam-imam yang ada di lebih kecil, ya, itu nggak boleh. Itu karena saking tercelanya. Padahal bisa saja di antara mereka itu adalah direkayasa. Yehezkiel 44 ayat 22. Larangan menikahi janda yang diceraikan ini diperluas untuk semua imam. Karena itu dianggap aib. Padahal kita tahu tadi dasar perceraian itu sangat gampang, gitu. Dan perempuan tidak berdaya. Bagaimana dengan di Indonesia? Perceraian makin meningkat dari tahun ke tahun. Ya, kalau ibu bapak gampang sekali ya, browsing aja gitu ya. Kebetulan datanya itu yang lebih gampang itu di pengadilan agama ya. Kalau pengadilan negeri itu kita sulit ya, walaupun ada data juga ya. Kita sulit memilah-milah mana kasus perceraian, mana tidak. Tetapi sangat gampang ya melihat bahwa kasus perceraian makin tinggi. Penyebabnya apa? Penyebab pertama adalah percekcokan, perkelahian dan seterusnya, lalu masalah ekonomi, lalu adalah perzinahan. Perzinahan adalah ketiga. Percekcokan juga bisa terjadi karena usia pernikahan yang terlalu dini dan atau tidak dipersiapkan secara matang. Nah, hal ini misalnya terjadi dalam satu subklan dalam suku di Kalimantan Utara. Di situ ada satu artikel ya yang mengulas hal ini. Nah, di dalam satu suku dalam Kalimantan Utara ada sebuah tradisi mahar yang disebut dengan pulut. Ya, pulut. Lalu tradisi itu disebut dengan pampulutan. Apa itu? Apa yang terjadi dalam tradisi itu? Ya. Jadi ketika anak perempuan dinikahkan, maka keluarga perempuan itu meminta pulut atau mahar yang sangat tinggi. Lalu pihak laki-laki ketika dia tidak mampu, apa yang dilakukannya? Orang tua laki-laki itu menikahkan anaknya masih kecil. Ya, ini keluarga Kristen ya. Ini saya ambil kasus-kasus di keluarga Kristen. Ya, dinikahkannya. Ya, kami mewawancarai beberapa orang yang ibu-ibu, walaupun dia nggak ada masalah sebenarnya, ya, dia senang-senang aja gitu ya. Tetapi ya pendidikan mereka sangat jauh tertinggal sebenarnya, gitu ya. Lalu sering terjadi persoalan dalam rumah tangga ya. Kenapa? Karena 13 tahun menikah gitu ya. Apa yang bisa dilakukannya? Ya suaminya sering abuse lah. Karena apa? Karena tidak bisa mengelola rumah tangga. Gitu. Anak ini dinikahkan, lalu orang tuanya meminta pulut yang besar supaya uang ini bisa diberikan untuk mahar kakaknya laki-laki. Ya. Jadi kalau misalnya kita paham ya, misalnya anak saya laki-laki ya mau menikahi perempuan, lalu pihak perempuan itu meminta pulut yang mahal, besar ya. Lalu caranya adalah ada adiknya saya nikahkan walaupun masih kecil. Gitu. Lalu ketika laki-laki itu datang, saya minta pulut besar.
Lalu uang itu akan saya kasih ke gitu. Dan apa yang terjadi? Banyak sekali anak-anak di bawah umur menikah. Ya. Dan ketika kami wawancarai beberapa orang di antaranya, mereka melihat itu sebagai sebuah perintah orang tua. Dan sedihnya dasar-dasar firman Tuhan seringkali sebagai landasan bagaimana kita harus taat kepada orang tua gitu. Inilah membuat saya mengatakan ketika dikatakan tunduklah gitu ya kepada suamimu, ketika mereka baca ini, apa yang terjadi gitu ya dalam dirinya gitu. Saya kira ini satu pergulatan dan ini adalah sebuah komunitas Kristen ya di Kalimantan Utara ya. Nanti kalau saatnya publish, ibu bapak bisa baca lah gitu. Jadi ibu bisa baca ya. Nah, dewan adat yang ada di sana juga udah frustrasi karena tidak terkendali. Padahal sebenarnya pulut itu ada batas-batasannya. Misalnya ada barang-barang gitu ya, tapi diganti semua nilai dengan uang dan mahal sekali. Karena itu dewan adat di sana membuat sebuah peraturan. Tetapi ketika kita wawancarai ketua dewan adat, mereka juga tidak berdaya. Karena apa? Karena kenyataannya jauh lebih tinggi dari itu. Gitu. Dan efeknya kemana-mana, ibu bapak saudara. Ya. Pasti ketertinggalan perempuan. Istri-istri banyak yang belum siap menjadi istri. Itu yang terjadi. Dan itulah makanya saya dan mahasiswa saya mencoba mengintervensi melalui apa kira-kira. Karena itu komunitas Kristen. Mayoritas itu orang-orang Kristen di Kalimantan Utara. Apa kira-kira kontribusi gereja di situ? Kenapa diam saja gitu? Karena itulah kita mencoba membuat penelitian, mengajak beberapa komunitas ya untuk memikirkannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, melalui penelitian dipublikasi oleh Komnas Perempuan ya tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya, ya ada sebuah ini rilis, ibu bapak bisa baca juga di browsing aja PDF-nya muncul ya. Justru memperlihatkan bahwa mahar telah melahirkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan, yaitu istri. Rupanya tidak hanya di Kalimantan Utara, tetapi hampir di seluruh Nusantara ada hal-hal yang semacam ini, ya, termasuk di Sumatera Utara di tempat kita. Ya. Misalnya saja praktik mahar di daerah tertentu di Nusa Tenggara Timur. Nah, saya ambil satu contoh yang disebut dengan belis. Saya nggak tahu cara mengucapkannya belis atau belis, ya. Belis atau belis. Sama dengan pulut di Kalimantan Utara, besarnya nilai belis juga sering sangat tinggi, ya. Baik berupa uang atau barang maupun keduanya. Jika solusi yang diambil oleh pihak laki-laki di Kalimantan Utara adalah menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, ya, maka solusi yang diambil ketika belis itu sangat besar yaitu dengan cara mencicil. Ya, mencicil. Nah, di mana persoalannya? Rupanya ketika mencicil, keluarga laki-laki itu kadang-kadang dia kesel kepada pihak perempuan. Kenapa mahal sekali gitu? Dia, kalau ibu bapak beberapa bulan lalu ada seorang tentara meninggal di NTT gitu, orang mengaitkannya dengan belis, tapi bisa jadi, tapi nggak terlalu terbuka saya membacanya. Tapi yang sering terjadi adalah pihak laki-laki itu kesel ketika belis itu terlalu besar, sehingga dengan rasa kadang-kadang rasa gengsi, udahlah kita cicil aja gitu. Karena anaknya laki-laki nggak mau, ya. Aku tetap mau sama dia walaupun belisnya besar. Ya udahlah kalau gitu kita cicil saja, gitu. Ini dua komunitas Kristen ya. Ini terjadi di gereja ini. Ya, saya tidak mengambil yang di luar sana. Di daerah-daerah non-Kristen juga banyak peristiwa seperti ini. Ya. Nah, ketika persoalan yang terjadi adalah ketika belis itu lunas, maka pihak laki-laki merasa perempuan itu adalah barang yang sudah lunas dia beli. Karena sebelumnya pun dia membayarnya itu dengan tidak terlalu legowo sebenarnya. Udahlah dicicil gitu. Dicicil diketahui semua orang itu kan harga diri kan tercabik-cabik ya. Ketika lunas, nah itu yang ada di bawah itu ada penelitian.
maka pihak laki-laki, baik itu mertuanya, mertua perempuan, itu merasa kau itu sudah dibayar dengan mahal. Sekarang kamu kerja, jangan malas-malasan gitu. Nah, di situ baru terjadilah penderitaan kepada perempuan. Dan sering kali terjadi ketika tidak sanggup membayar, istri itu ditinggalin, gitu, dicerain. Nah, perempuan mau buat apa? Lalu ada juga kasus lain, ya, misalnya tentang hak waris, gitu. Ini studi kasus di yang orang yang saya kenal, gitu, orang yang saya kenal. Nah, ini kebetulan juga penelitian Ibu Christine, ya, tentang hak waris, ya. Nah, ketika saya bertemu dengan teman saya, dia bercerita tentang warisan, ya, warisan. Dia saudara itu ada beberapa orang, ada ya katakanlah 4 atau 5 begitu, perempuan semua. Lalu ayahnya meninggal, ya. Rupanya warisan itu tidak termasuk harta bersama, gitu ya. Saya baca peraturan atau undang-undang pernikahan begitu rupanya. Gitu. Warisan itu tidak masuk harta bersama, ya. Sehingga waktu itu ketika ayahnya meninggal, ladang yang diwariskan oleh kakeknya itu diambil kembali oleh pihak laki-laki. Karena ini katakanlah marga Surbakti, ini tanah orang Surbakti. Karena kalau anaknya semua perempuan nanti menikah sama marga lain, jadi milik orang lain nanti, nggak milik Surbakti lagi. Lalu ketika kami cerita, ternyata betul diambil, gitu. Nah, saudara-saudara, di tengah realitas seperti ini, bagaimana kita memahami? Tunduklah kepada suamimu. Ya, saya katakan tadi, kita di sini mungkin tidak menjadi pergumulan bagi kita. Tetapi mungkin di luar sana, ini menjadi pergumulan. Tunduklah. Saya sangat bergumul dengan apa yang difirmankan di dalam ayat 22 sampai 24 ini. Tunduklah. Bagaimana mungkin istri-istri yang telah mengalami kekerasan diminta lagi untuk tunduk kepada suaminya atau keluarga suaminya? Bukankah ayat ini membuat posisi mereka semakin menyedihkan? Lalu kemana lagi mereka mengadu jika Allah pun melalui firman-Nya seolah tidak berpihak kepada mereka? Jika dalam sebuah keluarga, ayat 52, ayat 25 sampai 27 telah terpenuhi, tadi sudah kita baca ayat 25 sampai 27, ya. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Itu perintah kepada suami. Kalau itulah terjadi, tentu tidak ada persoalan. Namun kenyataannya tidak semua keluarga Kristen memiliki suami atau ayah atau pasangan yang memiliki kualifikasi seperti Kristus. Nah, jika demikian, firman dalam ayat 22 ini tentu sulit, ya. Saya nggak tahu bagaimana kita memahaminya, ya. Mungkin karena saya tidak mengalaminya, ya. Karena tidak mengalaminya, saya nggak tahu. Tetapi kalau kita tanya kepada orang yang mengalami peristiwa-peristiwa tadi, bagaimana kira-kira? Saya nggak tahu, ya, apakah kita pernah menanyakan itu kepada mereka, gitu, ya. Bagaimana mereka memahami ayat 22 itu? Tunduklah. Apakah Paulus tidak menyadari hal ini? Atau dalam keluarga jemaat Paulus, semua suami-suami yang ada pada masa itu sudah seperti Kristus? Saya kira tidak. Dalam banyak peristiwa Paulus juga memperlihatkan bagaimana suami itu jauh daripada Kristus. Dalam keluarga jemaat mula-mula pun tidak mungkin semua suami ideal. Banyak suami atau ayah juga tidak memiliki kualifikasi seperti Kristus. Atau bahkan sangat banyak yang jauh dari kualifikasi seperti Kristus. Nah, karena itulah Ibu Bapak Saudara-saudara, dari 10 ayat yang berisi perintah, hanya 3 perintah kepada perempuan dan istri. Dan 7 perintah kepada suami. Nah, itu supaya suami itu tahu diri, gitu, ya.
Memang yang pertama itu kepada istri, tetapi hanya 3 ayat. 7 ayat itu kepada suami. Nah pertanyaannya ibu bapak, terutama ibu-ibu ya, kenapa lebih banyak perintah untuk suami? Kira-kira kepada perempuan cuma 3 tadi, laki-laki tuh 7 gitu. Bisa satu orang yang ngomong, yang gak ada pasangannya di sini deh ngomong. Yang ada pasangannya mungkin agak ragu dia. Ini 10 loh, kalau kita hitung ya ada 10 perintah, 7 itu wah, lebih dari ya 2 kali lipat gitu ya. Itu kepada suami. Siapa kira-kira yang mau jawab? Kenapa justru lebih banyak kepada suami? Gimana? Itu suami yang jawab ya, luar biasa, berarti agak sadar diri gitu ya. Agak sadar diri gitu ya. Coba nanti dihitung gitu ya. Saya pikir ya, karena Paulus menyadari itu ya, kualifikasi suami yang seperti Kristus itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Tetapi ini saya kira menjadi sebuah pelajaran ya ketika saya membaca ini. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita ya, bahwa kualifikasi seperti Kristus ya, ini untuk naposo terutama ya. Untuk naposo, bunga-bunga nihuria ya. Naposo ya. Bunga-bunga nihuria itu maksudnya supaya menghadirkan bunga-bunga di gereja. Jangan sampai penderitaan ya karena dapat pasangan yang tidak tepat gitu. Kualifikasi seperti Kristus itu saya kira menjadi acuan, ya, menjadi acuan. Kualifikasi seperti Kristus itulah yang disajikan pada bagian pertama surat Efesus, utamanya kristologi dan eklesiologi. Betapa besarnya kasih Kristus yang rela berkorban itu, itulah dimunculkan di bagian pertama. Ya. Nah itulah kualifikasi yang perlu kita selalu jadikan sebagai acuan, ya, utamanya untuk naposo. Melihat calon pasangan kita, juga ibu-ibu ketika mencarikan jodoh untuk anak perempuannya, untuk borunya gitu. Kualifikasi seperti Kristus yang muncul di dalam bagian pertama kitab Efesus dan kitab Roma. Mengasihi, rela berkorban, cari yang rela berkorban. Ya. Kalau Kristus dibuat rela mati, dihina untuk jemaat. Cari yang mengasihi sedemikian rupa gitu. Itu yang penting. Sekarang kita bisa melihat bagaimana relasi antara bagian pertama dan bagian kedua. Bagi wanita ya, naposo, jangan pula kalian mencari calon suami yang bisa kalian tindas gitu. Ya. Jadi mentang-mentang kita ini sering menderita, laki-laki banyak yang bermasalah seperti kata khotbah hari ini, maka carilah yang laki-laki tidak seperti itu, tapi kebablasan ya, mencari laki-laki yang bisa saya tindas gitu. Ya saya nggak tahu ya, saya kadang-kadang melihat ada fenomena seperti juga ya. Yang bisa diatur-atur gitu ya. Laki-laki juga jangan cari wanita yang benar-benar tunduk. Nah ini penting juga ya. Jangan cari laki-laki yang bisa kita tindas. Kita ini tidak sempurna ya. Kita ini tidak sempurna. Jadi kita, baik itu laki-laki dan perempuan, jadi kita juga membutuhkan pasangan yang menyempurnakan kita melalui sebuah koreksi dan kritik. Ya. Nah, penggalan lirik lagu nah ini adalah sebuah lirik lagu yang mungkin kalau naposo itu tahulah lagu ini ya. Mungkin ada yang bisa nyanyikannya gitu ya. Tiroy pasti juga tahu ya Tiroy. Jadi maksudnya lagu ini menceritakan jangan cintai aku apa adanya, tuntutlah sesuatu. Jadi dia khawatir kalau perempuan itu nurut aja gitu. Dia khawatir. Karena kalau perempuan itu nurut aja, maka sama-sama jurang bisa gitu. Maka itu cari perempuan itu seperti
Jangan seperti orang yang nurut aja gitu. Lama-lama kita juga pusing kan. Demikian juga perempuan, ya apalagi perempuan gitu, nurut aja gitu. Tapi ada kecenderungan manusia begitu, dia cari yang mau nurut aja gitu. Apalagi kata firman Tuhan, tunduklah. Wah, cari yang mau tunduk gitu. Tunduk gitu. Lama-lama dia pusing. Karena istrinya selalu mengatakan, ya terserah bapak aja gitu. Malam-malam suaminya pusing kan, urusan kantor atau bagaimana. Ma ini gimana ma? Ya saya tunduk aja sama papa gitu. Pusing gitu ya. Jadi begitu ya, nah poso ya jangan begitu ya, jangan cari yang bisa kita tindas, karena kita ini orang lemah, orang yang banyak kekurangan, kita juga perlu koreksi gitu. Ya, perlu mengkoreksi kita ya. Ingat saja syair lagu ini ya. Benar-benarlah mendoakan calon suami anak-anaknya. Kepada ibu-ibu yang ingin mencari pasangan, kepada borunya gitu ya. Potret Kristus yang mengasihi saya kira menjadi poin penting. Ya. Bacalah bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Tentu kita mengatakan, wah itu, apakah itu enggak utopia Pak Surbakti gitu? Apakah itu mimpi? Mana ada gitu. Tapi itu lebih baik daripada tidak ada patron. Gitu. Coba kalau kita kadang-kadang mencarikan menilai calon pasangan atau suami boru kita gitu, apa dasar kita? Saya nggak tahu apa dasar kita. Tapi kan walaupun sulit, tapi lebih baik ada patronnya gitu. Walaupun mungkin kita mengatakan, oh tidak mungkin lah. Baca saja Efesus bagian pertama. Bagaimana kasih Kristus itu, begitulah patron mencari pasangan. Saya kira itulah yang mengaitkan bagian pertama, bagian kedua. Gambaran Kristus yang begitu mengasihi jemaat atau umat penting terus dibukakan kepada mereka, kepada anak-anak kita, ya, kepada anak-anak kita, supaya mereka punya patron mencari pasangan. Betul itu tidak mudah, tetapi masih lebih baik daripada tidak punya patron sama sekali. Itulah ide di balik cara Paulus menyajikan dua bagian ini. Selanjutnya, kepada suami atau calon suami, kepada Anda diperintahkan untuk mengasihi istri. Itu yang muncul di ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu. Kata perintah yang digunakan adalah agape. Nah, kita tahu agape. Kasih yang berani tanpa syarat. Walaupun itu sesuatu yang tidak mungkin kita capai, tetapi itulah kualifikasi Kristus untuk mencari pasangan. Ada dua perbandingan atau kesejajaran yang digunakan untuk membuat suami memahami dan melakukan perintah ini. Yang pertama, kata Rasul Paulus di ayat 25 sampai 27. Kembali kepada teladan Kristus yang telah mengasihi, bahkan telah rela menyerahkan dirinya kepada jemaatnya. Sebagaimana Kristus, ayat 25, telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Itulah perintah kepada suami. Yang kedua adalah mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Itu muncul di ayat 28 sampai 31. Jadi perintah kepada suami yang 7 ayat itu terbagi dua. Meneladani Kristus, lalu mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Di dalam ayat 31 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Namanya satu daging, maka suami harus selalu berupaya merasakan apa yang dirasakan oleh istri. Pergumulannya adalah pergumulan suami. Pergumulan istri kita adalah pergumulan kita juga. Jika kita mempermalukan istri, sama dengan mempermalukan diri sendiri. Satu daging. Karena itu jika suami menolong istrinya, sebenarnya juga menolong dirinya. Nah itu hal-hal yang sebenarnya nggak susah kita pahami. Ya. Satu daging.
Pertanyaannya, apakah suami telah melakukannya? Mengasihi istri seperti kasih Kristus kepada jemaat? Apakah suami telah mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri? Ingat, jika Paulus menasehati istri dalam 3 ayat, maka para suami dinasehati dalam 7 ayat. Suami-suami atau para calon suami, apa artinya? Artinya jika Anda telah berupaya melakukan ini semua, baru Anda baca ayat 22-24. Gitu ya, itu artinya. Jadi suami-suami nanti pulang kalau baca ini, baca ayat 25 dulu ke bawah. Jangan langsung baca ayat 22 gitu. Ini serius ya Bapak Ibu Saudara, ini serius gitu. Kita kadang-kadang berhenti di situ kan. Nah, ingat ini mah. Sampai ayat 24 gitu. Nah, itu makanya ibu-ibu ingatkan selalu suami baca ayat 25 gitu. Baca 25 dulu, jangan 22 aja, berhenti lagi gitu. Nah, jika menurut logika yang telah kita bangun di atas tadi, jika Anda baik istri maupun suami semakin giat melakukan bagian pertama ini, saling merendahkan diri, saling tunduk, ya, saling mengasihi, itu kan logika yang kita bangun, maka kita akan semakin menghayati kasih Kristus gitu. Ya, semakin menghayati betapa Kristus itu sangat mengasihi kita. Logikanya di situ. Ya. Minggu lalu ada teman saya yang bercerita tentang anaknya yang berkebutuhan khusus dan sangat serius gitu. Lalu waktu saya persiapan ini, saya menghayati betapa teman saya ini akan semakin menghayati betapa Kristus sangat mengasihi dia. Dia sadar bahwa ketika mengasihi anaknya saja satu orang itu kadang-kadang dia frustrasi gitu. Kadang-kadang dia nggak sanggup. Itu makanya kadang-kadang malam dia telepon gitu, telepon saya ngobrol gitu. Ya anaknya sangat serius gitu ya, permasalahan sangat serius gitu. Nah, lalu saya bagikan ini. Bapak diberikan anugerah oleh Tuhan. Karena saya tidak akan bisa memahami kasih Kristus. Karena Bapak telah mengasihi anak Bapak berjuang terus. Ya. Dia kan pasti melihat bahwa saya mengasihi satu orang aja berat. Bagaimana Kristus kepada saya gitu. Nah itu maka saya katakan bagian kedua ini kalau kita giat melakukannya suami dan istri, maka kita dan anak-anak kita akan semakin menghayati betapa besarnya kasih Kristus. Bagaimana Anda mengetahui bahwa Kristus sangat mengasihi Anda? Lihatlah apa yang Anda lakukan kepada pasangan Anda. Sejauh mana Anda mengasihi mereka? Sejauh mana Anda mau berkorban dan bahkan mati buat mereka? Bukankah banyak pasangan justru tidak melakukannya? Nah, ketika kita lakukan itu, kita rasa berat, kita ingat, semakin menghayati ternyata Kristus itu jauh lebih besar kasihnya kepada saya. Ya, karena untuk melakukan ini saja saya berat, gitu. Apalagi Kristus. Semakin Anda sering mempraktekannya, Anda akan semakin sadar betapa besarnya kasih Kristus yang rela menderita mati terhina untuk Anda. Dan semakin Anda memahami kasih Kristus, maka Anda akan semakin kuat dalam menghadapi krisis. Itulah yang muncul dalam penutup khotbah di bukit tadi. Yang membuat kita kuat dalam krisis adalah pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu tidak mungkin kita peroleh tanpa giat melakukan poiesis, melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam keluarga adalah kasih, saling tunduk, saling mengasihi. Paulus menutup bagian ini dengan kalimat, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itulah ayat 33. Kunci dari semua ini adalah ketundukan. Apapun peran kita, baik sebagai istri, sebagai anak, sebagai suami, kita terikat kepada nilai-nilai yang kepadanya kita harus tunduk. Ketundukan diawali oleh keyakinan. Ibu bapak saudara, ya. Keyakinan itu bahasa Inggrisnya adalah convince. Convince itu dekat dengan kata Latin convincere. Kata ini memiliki kaitan dengan to conquer, ya, menaklukkan. Orang ditaklukkan oleh apa yang dia yakini. Jika seorang, next slide.
convince, keyakinan. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa kuncinya adalah ketundukan. Lalu bagaimana supaya kita saling tunduk? Ini ingin saya katakan sebagai penutup. Bagaimana caranya kita supaya saling tunduk? Ketundukan diawali oleh keyakinan. Keyakinan itu convince. Bahasa Latinnya convincere. Kata ini memiliki kaitan dengan to conquer, menaklukkan. Orang ditaklukkan oleh apa yang dia yakini. Kita juga ditaklukkan oleh apa yang kita yakini. Jika seorang menilai uang adalah segalanya, maka dia ditaklukkan oleh keyakinan itu. Baru-baru ini beredar pemeringkatan pendidikan berdasarkan suku dan suku Batak nomor 1. Ya. Jadi dari 100%, 18% itu adalah dari kita Batak. Dikatakan penyumbang sarjana nomor 1 di Indonesia. Jika ia meyakini bahwa pendidikan formal adalah jalan menuju kesuksesan, ya, maka apapun dia akan lakukan. Dia ditaklukkan oleh keyakinannya. Gitu. Jika orang tua kita meyakini bahwa pendidikan anakku akan membawa kepada kesuksesan, maka apapun dia lakukan, dia akan tunduk, takluk kepada apa yang dia yakini. Apapun dia lakukan untuk menggapai pendidikan anaknya. Istri-istri, apakah Anda yakin bahwa suami Anda mengasihi Anda seperti Kristus mengasihi jemaat? Jika Anda meyakini itu, maka tanpa diminta pun Anda akan tunduk kepada keyakinan Anda. Jadi ketundukan itu adalah dasarnya keyakinan. Kita semua ditaklukkan oleh apa yang kita yakini. Ya, coba renungkan, apa yang kita yakini? Kita yakin ini, kita ditaklukkan oleh itu. Suami-suami, apakah Anda mengasihi istri Anda? Jika selalu menuntut istri Anda untuk tunduk dan takluk kepada Anda, tanyakan diri Anda, apakah Anda mengasihi bahkan rela mati untuk istri Anda sebagaimana Kristus rela mati kepada jemaatnya? Jika istri Anda dan anak Anda yakin bahwa Anda mengasihi mereka tanpa syarat, maka mereka akan ditaklukkan oleh keyakinan itu. Maka mereka akan ditundukkan oleh keyakinan itu tanpa Anda minta. Mereka tunduk karena meyakini bahwa Anda mengasihi, bahkan rela mati sebagaimana Kristus kepada jemaatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami telah merenungkan sabda firman-Mu yang mengajar kami untuk saling menundukkan diri, saling mengasihi. Bapa di surga, kami boleh melihat bahwa ketundukan kami, saling mengasihi di antara kami, utamanya adalah agar kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam keluarga sesungguhnya Engkau anugerahkan wadah untuk belajar bagaimana Kristus sangat mengasihi jemaat, sangat mengasihi kami. Dan pengetahuan itulah yang akan membawa kami kepada kekuatan yang membuat kami laksana orang yang membangun rumah di atas batu. Dan ketika berbagai tantangan hidup datang, kami tidak rubuh ya Tuhan. Oleh karena kami mengenal Engkau yang lahir dari kesetiaan kami melakukan sabda-Mu sebagai suami dan istri, saling mengasihi, saling tunduk. Inilah doa ucapan syukur kami atas lawatan firman yang telah kami dengar. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, sangat menguatkan dan sangat memberkati ya Bapak Ibu. Firman Tuhan ini mengajarkan ada dua hal mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah bersuami istri dan bagi kami Naposo. Bagi suami istri dipanggil untuk saling melengkapi, istri menghormati mengasihi suami,
Demikian suami mengasihi dan menghormati istri. Jadi tidak hanya istri ya yang hanya tunduk pada suami begitu. Seperti Kristus mengasihi jemaat, karena pernikahan Kristen sesungguhnya adalah cerminan kasih Kristus yang kudus. Kalau bagi kami para naposo diingatkan bahwa kalau cari pasangan jangan asal-asal cari pasangan. Jadikan kualifikasi seperti Kristus adalah acuan kita ya para naposo. Walaupun seperti kata Bapak pengkhotbah tadi ya itu seperti mimpi tidak mungkin, tapi jadikan itu sebagai patron kita untuk memilih pasangan. Demikianlah sedikit sharing yang saya dapatkan dari firman Tuhan tadi. Saat ini mari kita meresponi firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan judul lagu Keluarga Hidup Indah. Jemaat kami undang untuk berdiri sebagai tanda terima kasih kita, ucapan syukur pujian kita bahwa Tuhan masih memberkati keluarga kita sebagai keluarga yang indah di dalam Kristus. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Kita nyanyikan bait yang pertama. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpinlah. Terima kasih. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Kita nyanyikan bait yang kedua. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam terima kasih. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamat. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepada. Musik memuji Tuhan. Ya Roh Kudus bimbing kami agar selalu bersamamu. Ya Roh Kudus bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujud. Terima kasih padamu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamat. Nyatakan segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan. Terima kasih padamu Tuhan. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami. Nyatakan segala hormat, puji syukur. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Saat ini mari kita memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan yang terbaik sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu,
dan letih lesu. Ingat, berkat Tuhan selalu beserta kita. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan waktu satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh berkat Tuhan hitunglah, berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baitnya yang kedua kita nyanyikan dongan pinalua. Dongan pinalua itu hatai, taon dingi tapoy nalilui, asalan dame luat dalam ture, kita haholongi madongata hahari, hahanggi rohamu sude, kaarohon madongata be, hahanggi danang jonope, haratu jolona donganmu. Musik memuji Tuhan. Ganggu rohani da pangujunani, morupe gogotai, rohamu sude, tarahon dongatabe. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Ganggu rohani da pangujunani, morupe gogotalau marugili, saita bereng dopan Yesus Tuhan, kada hiras di rohatabe, hahanggi, hahanggi rohamu sude, kaarahon madongatabe, hahanggi danang jonobe, haratu jolona donganmu sude. Horas, selamat, masih ada, sore belum malam. Selamat sore buat kita, senang kita boleh berjumpa lagi di bulan September ini dalam kondisi yang baik, sehat. Setelah awal bulan ini ada hal-hal yang ya baik juga menurut saya untuk membuat kita semua belajar gitu, belajar bahwa ternyata jangan bercanda gitu ya, whatever candaannya selalu ada konsekuensinya. Jadi kita bersyukur untuk itu. Nah, terima kasih hari ini kita boleh beribadah bersama-sama dilayani oleh Bapak Pelita Surbakti yang tadi ngajarin sambil saya juga belajar. Mungkin pengkhotbah juga kali susah kali mau ngomong apa, kali mau negur, kita ini juga udah tua-tua semua, tapi saya pikir harus ditegur gitu ya. Jadi memang harus begitu kali menegur gitu kali ya. Jadi bagi yang tua-tua ternyata kita juga harus mulai belajar, jangan stop di situ Bang Junjungan. Harus lanjut sampai habis, sampai 31 ya. Kayak iklan itu, baca sampai habis ya gitu ya. Jangan di ujung-ujung gitu ya. Iya, jadi mari kita menikmati proses ini. Bagi yang muda-muda juga jangan pasang standar di atas lah gitu ya. Karena kita juga gak sempurna katanya. Jadi saya pikir yes gitu ya. Di tengah gelombang kehidupan yang gak gampang ini, ternyata memang memulai satu keluarga itu menjadi kritikal gitu. Nah, hari ini terima kasih Bang Pelita untuk khotbahnya, menguatkan, mengingatkan juga, bahkan juga mengkoreksi. Terima kasih untuk firman Tuhannya. Terima kasih untuk MC-nya tadi, Ria. Tuhan berkati sekolahnya, lancar, sehat ya. Terima kasih juga untuk singer, ada Mama Os. Sehat-sehat, Os sama Is.
Tapi marahin juga bapaknya kalau bapaknya jadi juga tidak menunjukkan yang tadi gitu ya. Tapi dia senyum-senyum tadi saya lihat. Oh ya berarti dia catat juga gitu kan mana yang belum. Ya mari kita sama-sama belajar. Terima kasih ya Maos. Terima kasih juga buat Ray Sagala. Kemudian untuk pemain musik ada Tiroy, ada Simon, ada Bonggut. Terima kasih untuk pelayanan teman-teman. Terima kasih juga dari tadi STT Trinity yang sudah mempersembahkan pujiannya. Ya, jadi bulan depan kita tanggal 5 akan kembali beribadah di sini. Tapi bulan depan itu temanya lain karena bulan depan adalah bulan reformasi. Jadi Oktober itu diperingati sebagai bulan reformasi. Jadi katanya tadi saya cari-cari di Wikipedia tanggal 31 Oktober Martin Luther King mengirim surat kepada pimpinan gereja Katolik dan menyampaikan 95 tuntutan untuk perubahan di dalam pengelolaan gereja. Sama kayak di kita lah 17+8. Jadi waktu itu kalau ini 95. Dan salah satu yang kritikalnya juga sama tentang korupsi gitu ya. Jadi hal-hal ini. Nah besok kita tanggal 5 Oktober di sini kita ketemu lagi dengan tema adalah firman yang tak tergoyahkan. Ini menyikapi tantangan otoritas Alkitab sepanjang masa dengan pelayan pendeta Alex Nanlohi. Jadi nanti bulan depan kita ketemu lagi, kita belajar lagi lebih mendalam bagaimana mereformasi pemahaman lah kali ya tentang otoritas dari Alkitab buat kita. Baik, itu pengumumannya buat kita. Nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk ibadah KBD kita hari ini, juga untuk rencana kita bulan depan. Kemudian kita berdoa nanti untuk KBD, dan STT Trinity di tengah perkembangan pelayanan yang semakin meluas, juga lingkungan saya nggak ngerti. Katanya kalau di Medan itu sekarang kita dulu di kampung saya itu sebenarnya memang jarang ada besi-besi lah untuk mengamankan sesuatu karena semua aman. Sekarang kuburan dipasang besi pun besinya bisa hilang gitu. Jembatan bahkan dibobok hanya untuk mengambil besinya. Nah di tengah kondisi seperti itu STT Trinity kita ada. Nah seperti apa dia boleh poise tadi kali ya Pak Pendeta ya. Jadi kita harus melakukan untuk kita bisa kenapa sih orang sampai di titik itu gitu. Nah ini satu saya pikir yes. Jadi keberadaan STT Trinity dan kita di Parapan itu juga perlu lagi kita lihat sama-sama gitu ya. Saya baru pulang dari Moskow sama Saint Petersburg. Saya pikir-pikir, saya dulu takut banget waktu mau masuk ke kota ini. Di bandara, waktu mulai mau keluar imigrasi, saya udah ngebayangin ini pasti polusinya kejam-kejam, seram-seram gitu. Ternyata bener gitu. Kita ngajakin ngobrol, dia nggak mau bahasa Inggris. Pakai bahasa yang saya juga nggak ngerti, dia juga nggak ngerti. Jadi kita dikumpul-kumpul. Nggak tahu, nggak ada antriannya. Gitu. Saya pikir apa gunanya nih, tapi udahlah kita keluar. Setelah keluar ternyata kotanya bersih, teratur, tidak ada homeless, semuanya teratur. Kita ngobrol sama duta besarnya. Di sana anak baru lahir dikasih uang 3.000 rubel, anak kedua dikasih 5.000 rubel, anak ketiga dikasih 10.000 rubel. Setiap anak sampai umur 16 tahun ditanggung kesehatan. Tidak boleh ada anak yang baru lahir itu stunting. Jadi mulai anak kecil udah dijagain. Dikasih makan, kalau kita 3 kali makan gratis MBG, di sana 5 kali makan gratis. Bang Pelita, di sana katanya nggak bertuhan. Tapi dia melakukan itu more than kita yang katanya 100% punya agama. Kita ketinggalan koper, jam 4 kita ketemu sama anak-anak muda yang menemanin kita diaspora di satu halte.
Jam 10 malam kita kembali ke hotel, kita sadar ada satu koper yang tertinggal. Koper itu dijemput di halte itu, masih ada di halte itu. Nggak ada yang ngambil, nggak ada yang sentuh. Tadi saya bilang besi yang ada di dalam corannya dibobok hanya untuk ngambil besi. Itu saya pikir kita ketinggalannya more than 100 tahun. Tapi apalagi di titik ini kita tinggal di Indonesia tercinta. Mari kita berdoa nanti buat Indonesia kita tercinta ini, biar Tuhan ubahkan. Tuhan pakai kita, seperti apa Tuhan pakai kita nikmatin aja. Kadangkala saya juga nggak ngerti Tuhan mau pakai kita seperti apa. Ya udah, tiap kali ada kesempatan Tuhan mau lakukan, mari kita memberi diri untuk itu. Nanti kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Sambil menunggu yang lagi ini, kita sebentar. Iya, jadi saya mau cerita itu aja. Jadi saya ngelihat kotanya bersih sekali. Saya bilang, kenapa bisa bersih ya? Saya bilang itu. Polisi nggak ada di jalanan. Saya nggak ada. Kita keluar dari lapangan merah itu jam 11:30 sampai jam 12 malam, kita masih lihat tuh perempuan-perempuan yang pergi main, habis datang foto-foto segala macam, aman aja, nggak ada apa-apa. Di kita mungkin jam 10 malam itu kali udah begal di mana-mana. Jadi saya lihat, kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa gitu? Apakah komunis menjadi sesuatu yang lebih clear dibanding kita yang demokratis, akhirnya nggak ketahuan, bablasnya nggak ketulungan, semua merasa dia yang paling benar gitu. Saya pikir, oh ya, berarti ada yang harus dikoreksi di bangsa dan di negara kita, bagaimana berbangsa dan negara kita. Makanya sambil baca-baca ini medsos, ada yang minta, ya udah besok kita nggak usah pilih deh anggota dewan kita, kalau sekolah aja nggak bener, nggak tamat gitu. Saya bilang, ya yang salah mah bukan dianya. Sepemahaman saya, semua yang mau jadi politis itu clear, dia cuma butuh kepentingannya. Yang salah tuh kita. Hari ini kita milih dia, tapi hari ini juga kita yang jarah dia. Hari ini kita milih dia jadi pemimpin kita, tapi hari ini juga kita yang memaki-maki dia karena dia ngelakuin nggak benar. Kalau memang kita nggak setuju dia, ya harusnya kita nggak pilih dia gitu. Saya pikir Putin menang lagi di Rusia, 95% memilih dia. Ya saya pikir kenapa mereka tetap milih Putin? Ya karena hidupnya yang tadi, anaknya lahir ditanggung, sekolahnya ditanggung, kesehatannya ditanggung, negaranya maju, nggak pernah ada kelaparan. Even penduduk yang paling ujung, karena luas wilayahnya itu 17 juta kilometer persegi, sekarang memang diundang orang banyak untuk semua diurus. Tempat waktu gempa bumi itu sangat jauh, tapi di titik itu pun tidak ada yang jadi korban. Di sana semua peralatan pengamanan, kesehatan ada. Tapi kita sangat jauh. Jadi saya pikir-pikir, ya seperti itulah kondisi bangsa kita. Saya juga nggak komplain, saya tetap bersyukur sama Tuhan ditaruh di Indonesia. Mungkin kalau saya ditaruh Rusia juga saya nggak ngerti bahasa Rusia maksudnya gitu kan. Tapi karena saya ditaruh di Indonesia, pasti Tuhan punya rencana. Nah gitu juga kita. Kalau Tuhan tetap peliharakan YBD, KBD dan kita semua, pasti Tuhan punya rencana buat kita. So mari kita nikmati, kita ketemu lagi bulan depan, tanggal 5 Oktober dengan pembicara Pak Alex Nanlohi, dengan tema firman yang tak tergoyahkan dalam memeriahkan tahun reformasi. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami naikkan syukur kami, terima kasih kami dan hormat kami kepadamu, ya Tuhan Allah pencipta bumi langit dan segala isinya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena kami terus jadi pusat perhatian Tuhan. Tidak ada satupun di hidup kami, bahkan apa yang kami boleh kerjakan, lepas dari perhatian Tuhan. Terima kasih di bulan yang lalu Tuhan sudah kumpulkan kami, dan saat ini, hari ini, Tuhan kembali kumpulkan kami. Kami naikkan syukur kami.
Terima kasih kami Tuhan, karena dalam kondisi yang terbaik kami boleh datang lagi ke hadirat Tuhan, belajar, merenungkan, belajar juga untuk mengevaluasi diri kami, untuk kami boleh semakin serupa dengan Tuhan, dan kami boleh jadi alat untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami kembali belajar eksposisi dari kitab Efesus. Terima kasih kami menikmati Tuhan melawat kami lewat hamba-Mu. Kami boleh terus belajar memahami bagaimana mengimplementasikan cinta Tuhan, pemahaman kami akan Tuhan di dalam kehidupan kami berkeluarga, sebagai suami, sebagai istri, bahkan sebagai anak, juga calon suami dan calon suami. Terima kasih untuk hari ini, untuk pemahaman yang sangat dalam ya Allah, supaya kami kelak boleh menjadi suami dan istri yang mencerminkan seperti apa Tuhan mencintai jemaat. Terima kasih Bapa, perlengkapi kami, mampukan kami mengerjakannya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau bersyafaat menyampaikan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa lagi ya Allah untuk bulan depan, tanggal 5 Oktober kami Tuhan izinkan lagi boleh berkumpul lagi di tempat ini ya Allah. Kami ingin kembali beribadah, kami ingin memuji muliakan Tuhan dan belajar lagi. Tuhan persiapkan kami, kumpulkan lagi kami, bahkan beri kami hati untuk boleh mengajak lagi saudara-saudara kami, teman-teman kami yang lain. Kami mau berdoa untuk tema yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Alex Nanlohi dalam rangka memeriahkan tahun reformasi. Beri hikmat pengertian terbaik bagi Pendeta Alex untuk mempersiapkan dirinya, dan kami semua juga terus diberikan hati, jiwa yang haus akan pengenalan yang baik, yang benar akan firman Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk yayasan ini, YBD, Komunitas Bonapasugi Diaspora, juga buahnya STT Trinity, dan berbagai pelayanan yang sudah dilakukan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau meletakkan lagi semuanya ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tidak punya kemampuan apa-apa ya Allah. Kami hanya punya Tuhan yang sudah dan terus kami mohonkan memimpin kami, membantu kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami dalam perluasan kerajaan Tuhan di bumi ini. Secara khusus di Tanah Batak ya Allah. Kami mau berdoa di berbagai tempat lewat STT Trinity. Kami sudah punya beberapa tempat yang menjadi kantong-kantong, tempat-tempat pusat pelayanan di Pangururan, di Bonandolok, di Harian Boho, di Tambana Godang, di Ronggur Nihuta, di Parsoburan, bahkan juga di Mentawai. Tuhan yang baik, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang berada di tempat pos-pos pelayanan ini. Kami tahu tidak gampang, kami tahu ada banyak tantangan dan perjuangan. Beri mereka hati yang membara ya Allah, untuk melihat lagi betapa kasih Tuhan itu sangat dibutuhkan oleh jemaat. Pakai mereka ya Allah, dan beri kami semua yang ada dimanapun boleh mendukung seluruh aktivitas kegiatan mereka. Kami berdoa juga buat STT Trinity di kampus saat ini, para dosen, para mahasiswa, staf pengajar semuanya. Kami memohonkan juga damai dan sejahtera yang daripada Tuhan, memberkati dan menjagai mereka, memampukan mereka boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk rencana-rencana indah Tuhan. Kami terima kasih juga ya Allah untuk beberapa kegiatan kerjasama dari STT Trinity dengan berbagai institusi ya Allah, TV, radio, TV Kompas, TVRI Medan, dalam rangka perluasan pengenalan pemahaman
akan STT Trinity dalam rangka juga mengerjakan panggilan untuk memberitakan Injil. Berkati semua kerjasama ini ya Allah, supaya berbuah baik dan menjadi alat juga untuk perluasan kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami ini. Indonesia tercinta, bangsa yang besar dengan beragam budaya, pulau-pulau yang ribuan banyaknya. Kami tahu Tuhan pun mencintai bangsa ini. Dan kami tahu tidak ada satupun dari bangsa ini yang Tuhan inginkan hancur. Oleh karenanya kami mau berdoa ya Allah, di tengah proses koreksi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kami mau memohon Tuhan memberkati semua. Secara khusus para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, dari yang tertinggi sampai yang terbawah, dari presiden sampai kepada aparat kepala desa. Beri mereka roh takut yang akan Tuhan, untuk melihat bahwa ketika mereka ada di situ, itu bukanlah karena mau mereka, tapi Tuhan mengizinkan mereka supaya mereka punya hormat kepada Tuhan. Dan dalam hormat dan ketakutan akan tanggung jawab yang Tuhan berikan, biarlah mereka dengan sadar datang kepada Tuhan, memohonkan hikmat dan memampukan mereka mengerjakan yang terbaik. Bagi kami semua masyarakat juga ya Allah, beri kami hati yang benar-benar juga punya pemahaman yang benar, bahwa bangsa ini juga tidak akan bisa maju kalau kami juga cuek. Kami juga tidak ikut bekerja keras, memberi yang terbaik dari diri kami. Juga kami tidak larut ya Allah oleh apapun yang diperbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pakai kami juga semua ya Allah. Dan kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, jangan biarkan rusak. Jangan biarkan jatuh ke tangan orang-orang yang ingin punya niat menghancurkan bangsa ini. Tapi kami berdoa dan memohon Tuhan, lihatlah bangsa ini. Berkatilah ya Tuhan, berilah semua kesejahteraan, berkat yang melimpah. Terlebih lagi Allah, kecintaan dan hormat kepadamu ya Tuhan yang baik. Kami serahkan bangsa dan negara ini, juga kami semua yang ada tinggal di tempat ini, dimanapun berada, di pulau-pulau yang terkecil pun, jamah kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur untuk ibadah kami sebentar tadi. Kami juga sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan yang adalah rezeki berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Beri kami pengurus hikmat untuk mengelolanya dengan baik. Beri kami juga hati mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Untuk semua orang-orang tangan-tangan yang sudah memberikan, biarlah tingkap-tingkap langit-Mu dicurahkan berkat kepada mereka semua. Terima kasih Bapa Tuhan yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kiranya lagu-lagu pujian yang sudah kita naikkan, secara khusus firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, semakin menguatkan dan menopang kita untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari ke depannya. Dan secara khusus di penghujung ibadah ini, mari kita mengambil satu komitmen bahwa hanya Yesuslah terang dan kuat kita. Kasih-Nya yang telah menghidupkan kita kembali, janganlah kita biarkan berhenti pada diri kita sendiri. Tetapi mari kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan, kita dicurahkan kuasa-Nya, berkat-Nya untuk menyebarkan kasih-Nya itu kepada sesama kita. Oleh karena itu, untuk mengambil komitmen ini, mari kita mengangkat pujian kita
dengan judul Ya Yesus Terang dan Kuat Kami. Ya Yesus terang dan kuat kami, berikanlah apimu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Ya Yesus terang dan kuat kami, berikanlah apimu. Masuklah dalam hati kami, berikanlah apimu, supaya oleh api itu hati yang dingin dinyalakan, kasih yang mati dihidupkan. Berikanlah apimu, ya Roh Suci yang menghiburkan. Membutuhkan, curahkan berkat-Mu, supaya kami berani maju, karena Kau tetap besertaku. Arahkan jalan hidupku, curahkan musik memuji Tuhan. Ya Roh Kudus yang membangkitkan, turunkan kuasa-Mu. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Ya Roh Kudus yang membangkitkan, turunkan kuasa-Mu. Bangkitkan kasih-Ku yang padam, turunkan kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Di akhir dari persekutuan ini ya Tuhan, kami kembali memandang kepada cinta kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Engkau telah menghadirkan bagi kami sebuah komunitas yang memungkinkan kami bertemu, belajar tentang kehendak-Mu. Kami berdoa kepada teman-teman, saudara-saudara kami yang mengelola komunitas ini, komunitas Bonapostoliki Diaspora Yayasan Bina Dunia. Kami berdoa buat mereka satu persatu ya Tuhan, para pengurus yang telah memiliki kepedulian kepada kami. Kami berdoa Engkau tambahkan hikmat, Engkau tambahkan anugerah-Mu kepada mereka ya Tuhan. Berkati segala pekerjaan mereka, berkati segala usaha mereka. Biarlah jerih lelah mereka ya Tuhan tidak sia-sia, tetapi melalui kerja keras dan kepedulian mereka, semakin banyak orang-orang yang mengenal Tuhan, dan semakin banyak orang-orang yang semakin mencintai-Mu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami juga bersyukur untuk para pelayan yang hari ini telah melayani kami dengan begitu baik ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui pelayan mereka. Kami juga berdoa buat mereka ya Tuhan. Ya Tuhan juga anugerahkan berkat yang melimpah kepada mereka. Berkati pekerjaan mereka, segala usaha mereka. Berkati kegiatan mereka. Juga berkati keluarga mereka. Bapa, kami menaikkan ucapan syukur kami di akhir pertemuan ini. Kami akan mengakhiri pertemuan ini ya Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan telah menghantarkan kami ke tempat ini. Begitulah kiranya Tuhan yang menghantarkan kami pula, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan sukacita dan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa, marilah kita mengucapkannya. Bapa yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini dan selamat beraktivitas, selamat hari Minggu.